Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvan Effendi selaku programmer di CV Global Solution. Saya yang bertanggung jawab mengenai aplikasi pesanan, yaitu sistem perhitungan indikator pelayanan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Aceh. Untuk cara penginstalannya, kita kopikan terlebih dahulu folder projectnya ini saya kasih nama prototype, nanti bisa diganti nama terserah. Kita kopikan prototype ini ke folder htdoc yang sudah ada, diletaknya di local disk C, exam, htdoc, dan ini sudah saya kopikan ini. Setelah dikopi, buka localhost phpMyAdmin untuk penginstalan database-nya. Kita buat database baru bernama dbrsud. Kita klik create. Setelah sudah jadi database-nya, kita klik import untuk mengisi database-nya. Kita klik file database-nya. Ini .sql. Kita klik copy. Ngasih dana untuk anunya sendiri, staffnya sendiri, dikembangkan sendiri. Sekolah ini kurang. Setelah sudah penginstalan database, ini sudah ada isi tabel-tabelnya ini. Kita buka aplikasinya dengan cara localhost prototype. Ini tampilan awal login ke aplikasinya. Sebelum ke menu login, saya akan menjelaskan mengenai beberapa akses yang ada di aplikasi ini. Di sini ada 4 akses, yaitu akses pertama adalah kedua kepala institusi, ketiga direktur, dan keempat admin. Untuk akses admin, kita coba login dengan username admin.com. keuntungan bagi mereka. Terus Passwordnya satu, password. kita dapat yang namanya karyawan tadi. Terus yang kedua, Nah, di sini jika kita login sebagai admin, maka semua menu dapat kita akses. terus yang kedua ini mereka Untuk menu pertama, yaitu data akun, di sini harus ada bersama-sama menu pengguna. Di sini dapat dijelaskan, mereka juga akhirnya di sini terdapat proses CRUD, yaitu user atau pengguna. Di sini untuk klik proses pengguna, penambahan pengguna. Di sini daftar user pengguna. Ada admin, perawat, direktur, kepala, Elvan Effendi saya sendiri. Untuk grupnya ini, admin sebagai admin, ada perawat sebagai perawat, direktur sebagai direktur, kepala instalasi dan sebagai penginstalasi, dan Effendi sebagai perawat. Jika ingin mengubah grup aksesnya, kita bisa klik edit Indira. Sebagai contoh, ini Elvan Effendi ini saya ubah biar tidak jadi perawat. Saya diklik edit, kemudian pilih grup mana yang mau
bisa diakses. persempit lagi. Ini ada perawat, Untuk nomor sekolah-sekolah admin, yang direktur, instalasi. tadi juga di Semisal jika ingin SD kayak ini gitu. dua grup akses juga bisa. Terus kalau SMP Jika itu semisal kita admin dan perawat, kita klik edit. baik kalau yang diprioritaskan itu Akun information successfully update. Klik kembali. belum ada atau tidak ada. Nah, ini berarti Irfan Effendi ini mempunyai dua akses admin dan perawat. Untuk menu grup ini berfungsi sebagai penggunaan data grup hak akses. Di sini akan ditampilkan daftar dari grup akses. Di sini ada admin, ada grup member, grup perawat, direktur, dan kepala instalasi. Ini deskripsinya masing-masing. Terus untuk direktur user ini di sini ada dua user yang terrelasi. Untuk member ada 6, perawat ada 2, direktur ada 1, instalasi ada 1. Tombol ini untuk sebagai penambahan data grup. Itu juga bisa. Kalau seandainya mereka nggak mau, ya bilang aja kayak sistem pergi. Terus selanjutnya memilih relation ini digunakan untuk mengatur menu mana yang dapat diakses oleh grup akses mana. Semisal kalau kita admin, kita dapat melihat akses semuanya. Contoh, ada dashboard ini siapa saja yang dapat mengakses, mana saja yang dapat mengakses. Ada member, ada admin, kepala instalasi, direktur, perawat. Jadi grup-grup inilah yang dapat mengakses dashboard. Dan untuk yang lain ada pasien, ada admin, berarti admin bisa mengakses semuanya. Jika kita ingin mematikannya, admin tidak bisa mengakses menu pasien. Semisal kita bisa klik edit relasi, kita uncheck akses admin, uncheck, kita klik edit relasi, klik das, dan otomatis menu pasien ini hilang dan tidak dapat diakses lagi oleh admin. Caranya, jika kita ingin mengaktifkan lagi, ya tinggal dicentang lagi admin gitu, relasi nanti otomatis kembali. Oke, Kita dari dunia industri siap memberikan materi pengajaran. kemudian untuk menu dashboard ini masih kosong ya. Nanti kalau prosesnya sudah benar-benar tidak ada masalah atau sesuai, nanti saya akan coba tambahkan. Untuk pasien ini, menu pasien ini, dari dunia sebelum ke menu pasien kita ke menu ruangan dulu. Nah, menu ruangan ini digunakan untuk menambah ruangan sekaligus tempat tidurnya. Contoh, di sini ada menu, ada 3 ruangan, ada anggrek, mawar, melati. Kita klik edit ruangan. Jadi kalau SMK masih Kita isikan sebagai contoh ruangan anak itu Pak, SMK 6 itu ke arah karangan ketika digunakan klik add data. Nah, data ruangan berhasil ditambahkan. Kita kembali. Nah, ada semua ruangan ada tempat tidur 0. Bagaimana cara menambahkan kamarnya? Kita bisa klik detail ini, kan masih kosong, kita tambahkan add tempat. Nama ruangan anak kita isikan nomor tempatnya, angka 1, kita enter 61, angka 2,
juga mulai merambah ke Yang dunia kedua, akademik. pulang nanti pulang Kenapa? kira-kira Lagi sasaran yang akademik doang sampai apa 5 saja. Nah, sudah kita coba kembali. Maka di sini ada 5 tempat tidur dengan nama K1, K2, K3, K4, K5. Nah, kita coba kembali ke halaman awal menu ruangan. Nah, di sini sudah ada 5 kamar. Untuk selanjutnya kita beralih ke menu pasien. Setelah mengisi ruangan, tempat ruangan, kita bisa mengisi pasiennya sesuai ruangan. Klik pasien. Nah, di halaman menu pasien ini terdapat nama ruangan yang sudah kita buat tadi. Ada anggrek, mawar, melayu, dan anak. Jika ingin menambahkan pasien, kita bisa dengan dua cara. Bisa cek tombol awal ini pasien, atau bisa memilih terlebih dahulu ruangan mana yang mau ditambahkan pasien. Contohnya ruangan mana, atau ruangan anggrek. Kita lihat pasien. Ini data sebelumnya yang sudah saya tambahkan. Kita kembali, kita ke yang kosong saja, ke ruangan anak kosong. Kita klik add pasien. Ada nama pasien, kata itu karena materinya juga kurang banyak gitu. Jadi keluar saya jelaskan ini orang tertarik pertama ya saya jelaskan. pilih laki-laki, kelaminnya, Saya berusaha mengembangkan materinya gitu. tanggal masuknya ini default sesuai hari ini. Dalam masuk IGD, pilih tempatnya, pilih mana. Yang kedua, klik add data. Nah, data pasien berhasil ditambahkan. Nah, ini data yang baru ditambahkan. Ada 1 Arif Rahman laki-laki pondok masuknya sekarang, statusnya rawan, anak akal 2 izin di jalur maksudnya. Ini untuk hapus dan ini untuk daftar. Jika ada yang salah mungkin kita bisa klik edit. Nah, bisa diedit, mungkin bukan monologi tapi jombang. Klik edit data. Ini sudah ganti jombang. Jadi sudah jelas di menu pasien ini cara menambahkan data pasien. Oke, setelah data pasien tertambah, kita bisa mensensusnya. Nah, klik menu sensus. Untuk menu sensus, di sini terlebih dahulu kita memilih nama ruangan yang mau disensus. Contohnya kita pilih ruangan anak. Nah, di sini tidak ada data sama sekali karena belum sensus dan baru pertama kali. Bagaimana cara sensus? Kita bisa menambahkan data sensus ini, yaitu klik add sensus. Ini mendeteksi secara otomatis adanya nama ruangannya anak, pasien awal bulannya berapa, pasien masuk IGD untuk hari ini berapa, boleh klik tidak ada, masuk langsung tidak ada. Pasien pindah untuk hari ini berapa, tidak ada. Pasien dipindah untuk hari ini. Pasien keluar meninggal kurang dari 48 jam berapa, tidak ada hari ini. Dan seterusnya sampai
Jadi pasien masih dirawat. Ada berapa? Ada satu, soalnya masih baru. Terus untuk lama dirawat ini sesuai permintaan saya fungsikan secara manual. Jadi mungkin untuk para user bisa mengedit secara manual ya, sesuai perhitungannya masing-masing. Untuk kolom di bawahnya ini ada data pasien hari kemarin. Di sini tertulis no data, berarti tidak ada data sama sekali. Untuk data pasien sebelumnya ada satu. Yang tadi nanti bisa dicek mungkin yang masih diragukan atau gimana, bisa dicek di bawahnya ini, bisa dicocokkan apakah betul angka yang di atas ini sama dengan data yang di bawah. Kita coba lama dirawat, kita isikan angka terserah ya, kita coba isikan 45 aja, kita klik data, terus data sensus ditambahkan, kita kembali ke menu awal data sensus. Ini ada anak dengan tanggal sensus 2019 bulan 10 tanggal 29. Nah, di sini sudah ada. Bukannya saya bagi-bagi. Tapi kok gak cukup? Kalau mesti Setelah data sensus sudah terisi, proses selanjutnya bisa di rekap sensus. Nah, rekap sensus ini ada di menu. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya pilih ruangan mana dulu, kemudian lihat data rekap. Nah, ini data yang tadi diinputkan, kita hitung untuk melihat nilai bor, aflor, TOI, BTO, dan lain-lain. Kita hitung cerdas. Nah, di sini sudah ada detailnya, pasien masuknya berapa sampai pasien masih dirawatnya berapa. Untuk perhitungannya kita isikan dulu berapa contoh jumlah hari perawatan rumah sakit ini, mintanya manual, jadi saya isi. Jadi kita isikan manual 5 saja, klik hitung. Terus ini juga dihitung, semuanya harus dihitung. Diklik hitung dulu semua. Jika sudah terhitung semua, bisa dapat dilihat ini sudah terhitung nilainya, indikatornya. Kalau sudah dihitung, bisa dilihat rangkumannya melalui menu laporan data. Ada 3 menu, ada pasien, data sensus, dan data indikator. Pilih salah satu, misal data pasien, pilih ruangan dahulu, terus klik download buat mendownload laporannya. Nah, kalau diklik download ini sudah ada, download, open, otomatis datanya sudah terlaporkan. Begitu pula dengan menu-menu yang lain, sama semuanya. Untuk menu yang status pasien ini digunakan untuk mengganti atau mengedit status pasien itu sendiri. Semisal jika status pasiennya itu ada yang meninggal, atau ganti ruangan, atau mungkin pindah tempat, dan lain-lain, itu di menu status pasien. Sudah cukup.